Pertanyaannya adalah, ada nggak orang yang mati dimakan kunti? Saya tidak penting jam kerja, Pak. Sebuah pidato dari tokoh politik Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, baru-baru ini menjadi perbincangan. Dalam pidato tersebut, ia memberikan peringatan keras kepada pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekaligus menyoroti keberadaan organisasi masyarakat atau ormas yang cenderung bertindak seperti preman. Mari kita simak bersama inti dari pesan yang beliau sampaikan. Tujuan dan cita-cita kita, semua orang harus bekerja yang baik, maka tidak ada kalimat jam kerja. Jam kerja itu formal. Saya tidak penting jam kerja, Pak. Kenapa? Kita bisa masuk jam 7, keluar jam 3. Tapi itu semua tidak ada arti kalau tidak ngapa-ngapain. Pada awal pidatonya, Bapak Deddy Mulyadi menekankan bahwa seorang pejabat tidak boleh terbelenggu oleh jam kerja formal. Ini adalah seruan untuk komitmen yang lebih besar, melampaui rutinitas 9 to 5. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya inisiatif dan dedikasi penuh untuk kemajuan Jawa Barat. Yang diperlukan tuh langkah-langkah out of the box, menyelesaikan problem. Saya tugas kepala PU. Masuk ke sini, saya tadi lihat jalan bergelombang. Kemudian ini kawasan industri. Jangan sampai ada persepsi di mata publik investor Indonesia dan investor nasional, pemerintah Indonesia, pemerintah Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Subang tidak memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, kita bisa melihat contoh nyata dari instruksi tersebut. Ia secara spesifik meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk segera memperbaiki jalan yang rusak di kawasan industri Subang dalam waktu 2 minggu, dengan pendanaan langsung dari pemerintah. Ini menunjukkan bahwa Deddy Mulyadi tidak hanya berbicara konsep, tetapi juga menuntut aksi nyata dan solusi praktis. Sehingga masuk kawasan industri jalannya bergelombang. Saya minta kepala PU nggak usah ngomong proyek, kita cari duitnya, dalam waktu 2 minggu jalannya sudah rapi, berbeton dan dilebarkan. Itu cara kerja. Ini cara, Pak. Pemirsa, ini adalah poin yang sangat krusial. Bapak Deddy Mulyadi secara tegas menyerukan tindakan terhadap preman atau premanisme yang mengganggu. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh takut untuk mengambil risiko dan menegakkan hukum. Ini adalah tantangan langsung terhadap praktik-praktik ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat. Yang kedua, kalau saya tidak berimajinasi lawan premanisme, lawan ormas-ormas yang menjadi alat bagi orang, gitu kan, yang sifatnya preman, bukan ormas dilawan, tidak, ormas baik juga banyak, tapi ormas yang sifatnya preman, ya, sifat preman ini ya harus dilawan, jangan dibiarkan. Kenapa selama ini mereka berani? Karena semua orang takut. Kenapa semua orang takut? Nggak tahu. Takutnya kenapa? Kata orang Sunda, tong ingis ku bisi, tong rempan ku sugan. Dari dulu orang takut sama kunti. Dari dulu orang takut sama genderuwo, dari dulu orang takut sama kelong wewe. Pertanyaannya adalah, ada nggak orang yang mati dimakan kunti? Kan nggak ada. Nah, ketika pemerintah mengambil tindakan, ketika pemerintah memutuskan, ternyata nggak ada tuh. Bisa selesai, rapi, tertata, beres. Nah, ini diperlukan cara tindak out of the box untuk melakukan tindakan dan mengambil resiko dari sebuah tindakan. Maka saya memilih menjadi pemimpin yang mengambil resiko terhadap setiap tindakan. Nah, karena mengambil resiko, konsekuensinya dalam pikiran kita hanya satu, mengabdi, titik. Nggak udah lagi ada yang berpikir yang lain, sudah mau apa lagi. Nah, karena itu maka dari sekarang saya tadi ngomong kepala Satpol PP, saya bilang gini, saya nggak mau lagi ada pegawai numpuk. Saya itu paling nggak suka lihat pegawai datang gubernur penuh. Ngapain? Artinya kalau setiap pemimpin datang di situ penuh dengan pegawai, itu cermin pegawai nggak ada gawainya. Harusnya apa? Nggak usah penuh. Orang sudah ada jobnya masing-masing. Itu saking nggak ada job. Nah, kenapa saya kalau melakukan tindakan pembongkaran dan sejenisnya nggak mau ngelibatin banyak orang? Karena terlalu banyak orang yang ngumpul dibanding orang kerja. Bongkar bangunan, ASN penuh, tapi lu nggak bongkar nama Satpol PP. Satpol PP nanti mau palu-palu aja. Kan ini mindset, saya sudah membangun mindset dari dulu. Oh, kalau pergi ke sini harus bawa palu, harus bawa gergaji, harus bawa. Ini yang dibutuhkan. Nah, jadi kita bergerak itu berdasarkan kebutuhan. Nah, sekarang
tahap pertama kita adalah premanisme di kawasan industri sudah clean, sudah bersih. Tahap kedua adalah infrastruktur. Tahap ketiga adalah pegawai negeri, pejabat negara, siapapun dia, tidak boleh menjadikan industri menjadi objek untuk cari duit. Tapi dia harus didorong untuk berjalan dengan cepat, berproduksi dengan cepat, melahirkan orang untuk bekerja. Kenapa? Karena pemerintah tidak bisa nyiapin lapangan kerja dalam jumlah banyak. ASN ada batasannya, P3K ada batasannya, dan kemudian negara juga ada batasannya. Karena keuangan kalau disedot oleh pegawai terus, kapan membangunnya? Maka yang berikutnya adalah mendorong lapangan kerja. Di mendorong lapangan kerja ini, maka tugas negara satu, mempermudah regulasi, jangan dipersulit. Perizinan harus cepat. Bila perlu orang nggak ada konsultan, siapin konsultannya oleh pemerintah. Itu caranya. Beliau juga mengkritik pejabat yang hanya tampil untuk foto-foto dan tidak memberikan kontribusi nyata. Ini adalah kritik terhadap birokrasi yang lamban dan tidak efisien. Ia menekankan perlunya reformasi birokrasi untuk menyederhanakan regulasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Menuju bagian akhir, pidato ini beralih ke rencana aksi konkret untuk pelayanan publik. Dedi Mulyadi menguraikan rencana untuk membentuk unit pelaksana teknis atau UPT dengan kendaraan khusus untuk perawatan jalan, kebersihan, dan penerangan. Ini menunjukkan visinya untuk menciptakan sistem layanan publik yang responsif dan terorganisir. Kan jaminan pada investor, kamu jalan, set jawab, kamu jalan, set tanggung jawab, selesai Pak. Saya udah nggak tahu berapa pabrik di Jawa Barat hari ini bisa berjalan dengan kalimat saya, kamu jalan, saya tanggung jawab. Jalan Pak. Pusingnya industri oleh siapa? Datang kelompok orang, 10 orang, ngajukan audiensi, ini masalahnya ini, lama. Besoknya datang lagi, audiensi lagi, ini lagi masalahnya, lama. Masalahnya tidak selesai, audiensinya menghabiskan masa orang untuk waktunya untuk bekerja. Karena di Indonesia ini problemnya satu, bekerja itu mudah di Indonesia itu, yang susah itu adalah menanggapin orang yang mengomentari orang kerja, itu Indonesia. Untuk itu harus jalan. Dan yang berikutnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Dandim, Pak Dan Ramil, dan seluruh jajaran yang memberikan supporting terhadap perjalanan industri ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada jajaran Polres Subang, Pak Waka, Pak Kasat Serse, yang melakukan tindakan-tindakan cepat dalam menangani aksi premanisme. Kalau di tempat lain hanya ditahan kemudian pulang lagi, di sini P21, artinya bukti premanismenya bisa diuji di pengadilan. Tepuk tangan dong, ini keren. Kenapa? Saya udah ngomong tadi ke teman-teman Kemenko Polkam, saya bilang kalau tidak berproses P21 maka dilepas lagi, berarti premanisme bukan pidana. Ia juga menyebutkan penempatan ambulans dan mobil derek di berbagai titik jalan provinsi untuk merespons kecelakaan dan kerusakan kendaraan. Dan yang tak kalah penting, ia mengumumkan rencana sistem keamanan digital dengan CCTV untuk memerangi kejahatan. Ini catatan penting. Loh, kalau bukan pidana ngapain ditangkap? Ditangkap ini berarti ada unsur pidana. Nah, tetapi pemerintah harus memikirkannya apa? Mereka yang tidak terbukti pidana tapi ikut-ikutan bergelombol dengan mereka menjadi preman, berarti pemerintah harus membuat ruang kesadaran. Maka nanti barak militer, barak Polri itu adalah barak untuk merubah pikiran manusia jadi dari buruk jadi baik. Dan kita juga harus mendorong dia untuk bekerja dan menyiapkan lapangan kerja, karena premanisme bisa lahir juga karena ketidaktersediaan lapangan kerja. Tiap UPT itu nanti ada satu mobil yang khusus menangani PJU. Oke, satu. Dua, mobil yang PJU ini juga harus bisa menangani kerusakan CCTV. Yang kedua, mobil yang khusus mengurus persoalan kebersihan. Bagaimana ketersediaan mesin potong rumput, bagaimana ketersediaan mesin untuk mobil naik ke atas, benerin spanduk yang sobek, cabut spanduk yang sudah tidak layak lagi, potong tiang-tiang billboard segala macam yang tidak berizin dan merusak estetika jalan. Ini. Yang ketiga, harus punya divisi perbaikan. Rekrut tenaga outsourcing itu tukang tembok, tukang ngaduk. Caranya bagaimana? Caranya di PU bikin anggaran semen, anggaran pasir.
Jadi drainase yang batunya lepas, jangan nunggu proyek berikut. Lakukan perbaikan sejak sekarang, karena saya keliling kemanapun, saya tidak menemukan drainase jalan provinsi yang mulus. Semuanya tidak berfungsi, semuanya pada copot, semuanya tidak terawat. Perbaikan terhadap drainase yang rusak, tembok yang copot. Yang ketiga, melakukan perbaikan terhadap jalan yang bolong. Nggak usah nunggu lagi nanti turun anggaran pemeliharaan. Selama ada, perbaiki sekarang. Kenapa? Karena rata-rata pemeliharaan jalan turunnya adalah bulan November, kemudian bulan Oktober pada saat hujan deras. Saya sering menemukan kasus di Provinsi Jawa Barat sebelum jadi gubernur adalah melakukan perbaikan jalan, penambalan jalan dengan hotmix pas hujan deras. Nanti nggak boleh. Saya detil, Pak. Nah, yang berikutnya adalah di setiap UPT ada satu mobil ambulan. Untuk apa? Menolong orang yang korban kecelakaan plus tenaga medisnya. Yang keempat, di setiap UPT, di setiap kilometer, sekian kilometer jalan provinsi harus ada mobil derek. Kemacetan timbul tuh mobil mogok, sudah jalannya curam, mobilnya tua, muatannya besar, timbul kemacetan. Selama kemacetan itu ada berapa orang yang mengalami stres? Kenapa? Keterlambatan. Selama kemacetan itu ada berapa mobil yang menghabiskan bahan bakar? Saya nggak mau begitu. Jadi nanti ada patroli pengendali jalan. Buat apa kita setiap hari? Ada patroli pengendali jalan di situ. Setiap UPT ada unit yang memonitor seluruh jalan, pergerakan mobil terlihat, di mana problemnya, di mana macetnya, maka unit reaksi cepat itu turun datang. Kecelakaan turun ambulan, mobil mogok turun lagi mobil derek. Mobil dereknya jangan bayar, sudah kita tanggung saja. Kenapa? Ingat, supir itu menderita ketika mobilnya mogok, duit tidak punya, BBM sudah habis, bayar biaya mobil untuk derek berapa? Saya ini pengalaman yang begitu. Saya jadi gubernur, saya dulu cita-cita ini akan saya rapihkan, ini akan saya bereskan. Nah, kemudian yang berikutnya, ini cita-cita saya ke depan. Nanti di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita mencintai leluhur, itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah gapura itu pengamanan, Pak Sekda. Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpin pagar digital, Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah, ya kan? Bagaimana? Dan itu dikendalikan dalam satu sistem di mana nanti CCTV terkendali. Kalau ada kejahatan, mobil lari, itu tinggal dipijit knop set, dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan, taruhan saya. Kenapa? Dengan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, kemudian teknologi yang tinggi, nggak akan ada orang yang berani jahat. Tahu, maling tidak pernah datang pada tempat yang terjaga. Maling selalu datang pada tempat yang terlena. Setiap bahasa, saya selalu bahasa lihat di Polres itu sidik sakti indra waspada. Ini penting, itu harus bisa mengendalikan itu. Jadi di kita ini fungsi drone kapan? Video. Jadi lamun aya acara, drone itu di mana-mana. Kenapa? Pejabatnya pengen ada videonya dari drone. Nah ini penting. Nah terakhir ini Dinas Pendidikan, ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya, kecuali lagi sama orang tuanya, ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Pemirsa, pidato Bapak Deddy Mulyadi ini merupakan sebuah cetak biru untuk perubahan. Ia tidak hanya mengkritik,
tetapi juga menawarkan solusi yang spesifik dan terukur, mulai dari etos kerja, perbaikan infrastruktur, pemberantasan premanisme, hingga reformasi pelayanan publik. Pidato ini menjadi sebuah panggilan bagi pejabat Jawa Barat untuk bertindak lebih efektif dan transparan.